Halo, saya Ariel Noah. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih ya. Bye-bye. Bayangan hitam. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil tempat Yadi tinggal. Di sebuah rumah tua yang penuh dengan cerita kelam, Yadi duduk di ruang tamu sambil memandangi secangkir teh yang sudah dingin. Suasana mencekam menyelimuti rumah itu sejak kepergian bapaknya. Namun, yang paling membuat Yadi gelisah adalah boneka kayu kecil yang kini duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong. Lebih besar dari, kamu tidak akan pernah bebas. Suara itu berbisik, menggema di kepalanya. Cerita ini bukan hanya tentang kutukan atau benda terkutuk. Ini adalah kisah tentang keluarga, rahasia gelap yang terkubur, dan keberanian untuk menghadapi kegelapan. Tetap stay di channel Karam Kali Aja Seram, simak sampai habis, jangan lupa subrek, like, dan komen. Markiton, mari kita tonton. Cerita ini datang dari Yadi, salah satu teman Ayung. Dari kecil, Yadi tumbuh di lingkungan yang ia anggap normal. Bapaknya selalu ada di rumah, punya banyak waktu untuk bermain dengannya. Tapi, ada satu hal yang selalu membuat Yadi bingung, ketika ditanya teman-teman atau gurunya tentang pekerjaan bapaknya. Yadi tak pernah punya jawaban pasti. Lebih besar dari, bapakku nggak kerja, katanya dengan polos setiap kali ditanya. Semua terasa biasa saja hingga Yadi beranjak SMP. Di usia itu, desas-desus tentang keluarganya mulai terdengar. Teman-teman sekolahnya sering membicarakan sesuatu yang aneh. Lebih besar dari, keluarga Yadi itu aneh, kok rumahnya selalu sepi, ya? Katanya, bapaknya itu ngurusin barang-barang gak wajar. Awalnya, Yadi tak terlalu peduli. Tapi suatu malam, rasa penasarannya membuncah. Ia memutuskan untuk mengintip ke dalam ruang kerja bapaknya, ruangan yang selalu terkunci dan dianggap larangan untuk dimasuki. Dengan pelan, Yadi mencuri kunci dari meja makan saat bapaknya tertidur. Ia membuka pintu dan mendapati sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di dalam ruangan itu, ada meja panjang dengan lilin-lilin yang menyala meskipun tidak ada angin. Foto-foto orang tak dikenal terbajang di dinding. Beberapa di antaranya sudah menguning dan terlihat sangat tua. Tapi yang membuat Yadi ketakutan adalah sebuah boneka kayu yang duduk di sudut ruangan, matanya seolah menatap langsung ke arahnya. Lebih besar dari, apa ini? Bisik Yadi dalam hati. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar dari belakangnya. Yadi menoleh, dan di sana berdiri bapaknya dengan ekspresi datar. Lebih besar dari, kamu nggak seharusnya masuk ke sini, nak, kata bapaknya dengan nada pelan tapi penuh tekanan. Malam itu, Yadi akhirnya tahu kebenaran yang mengerikan. Bapaknya adalah seorang penjaga benda-benda terkutuk. Benda-benda itu bukan hanya koleksi biasa, melainkan peninggalan orang-orang yang memiliki hubungan dengan dunia gaib. Bapaknya bertugas untuk memastikan barang-barang itu tidak disalahgunakan atau lepas ke dunia luar. Namun, sejak Yadi masuk ke ruangan itu, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Boneka kayu yang ia lihat malam itu kerap muncul di sudut pandangannya. Bahkan di luar ruangan tersebut, Yadi mulai mendengar suara-suara aneh di rumahnya dan merasa ada yang mengawasinya di malam hari. Dan kini, Yadi tak hanya membawa rahasia keluarganya, tapi juga bayangan gelap yang selalu mengikutinya. Sejak kejadian itu, bapaknya mulai lebih sering mengunci diri di ruang kerja. Yadi pun merasa terisolasi. Ia ingin kembali menjalani hidup normal seperti anak-anak lain. Tetapi setiap malam, mimpi buruk tentang boneka kayu itu terus menghantui. Suatu hari, Yadi nekat menghadapi bapaknya. Lebih besar dari, Pak, kalau benda-benda itu berbahaya, kenapa masih disimpan? Kenapa kita nggak membuang semuanya? Bapaknya menghela napas panjang, lalu menjawab dengan nada serius. Lebih besar dari, nak, benda-benda itu tidak bisa dibuang. Mereka terikat dengan dunia ini. Jika tidak dijaga, mereka akan lepas dan membawa bencana lebih besar. Aku melakukan ini demi melindungi orang-orang, termasuk kamu. Namun, jawaban itu tidak memuaskan Yadi. Ia merasa bahwa tanggung jawab ini tidak adil. Malamnya, ketika bapaknya tertidur, ia nekat kembali masuk ke ruang kerja. Tapi kali ini,
pintu ruangan itu terasa lebih berat untuk dibuka, seolah ada energi yang menahannya. Ketika berhasil masuk, ia menemukan ruangan itu dalam kondisi berbeda. Meja panjang yang sebelumnya penuh lilin kini dipenuhi dengan benda-benda aneh, seperti keris berkarat, cermin retak, dan buku tua dengan huruf-huruf asing. Di tengah ruangan, boneka kayu itu duduk dengan posisi berbeda, tangannya kini menunjuk ke arah Yadi. Tiba-tiba, lampu di ruangan berkedip, dan suara bapaknya menggema dari belakang. Lebih besar dari, kamu nggak pernah belajar. Ya, namun, saat Yadi berbalik, yang ia lihat bukan bapaknya. Itu adalah sosok tinggi, wajahnya tertutup kain hitam, tetapi ia mengenakan pakaian yang mirip dengan bapaknya. Sosok itu mendekat, dan suara beratnya berkata, "Lebih besar dari, kamu sudah dipilih." Yadi ingin lari, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, ia merasa berada di tempat lain. Di sekelilingnya, ada banyak orang yang memakai pakaian serba hitam, berdiri melingkar sambil memegang lilin. Di tengah lingkaran, boneka kayu itu berdiri tegak, kini setinggi manusia dewasa. Boneka itu berbicara dengan suara yang mengerikan. "Lebih besar dari, kamu adalah penerus. Kamu yang akan menjaga kami." Yadi menjerit, tetapi suaranya tidak terdengar. Ia terbangun di kamarnya dengan napas tersengal-sengal. Apakah itu mimpi? Namun, saat ia melihat ke meja belajarnya, boneka kayu itu ada di sana, menatapnya dengan tatapan kosong. Yadi tidak menyerah. Meski dihantui boneka kayu dan tugas berat yang dipaksakan padanya, ia mulai menyusun rencana untuk menghancurkan benda-benda terkutuk itu. Diam-diam, ia mulai mencari informasi tentang dunia gaib, bertanya kepada orang-orang yang ia tahu punya pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Suatu hari, Yadi mendengar tentang seorang dukun tua bernama Pak Gunardi, yang konon pernah berhasil menghancurkan sebuah benda kutukan. Lokasinya cukup jauh, di sebuah desa terpencil di kaki gunung. Yadi tahu risikonya besar, tetapi ia memutuskan untuk menemui dukun itu tanpa memberitahu bapaknya. Malam sebelum keberangkatan, boneka kayu itu muncul lagi di sudut kamarnya, kali ini dengan posisi berdiri. Matanya yang kosong kini terlihat lebih gelap, dan Yadi mendengar suara berbisik di kepalanya. "Lebih besar dari, jangan pergi, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi." Yadi menutup telinganya dan berteriak, "Pergi dari hidupku." Tapi boneka itu hanya diam, lalu perlahan menghilang seperti kabut. Keesokan harinya, Yadi tiba di rumah Pak Gunardi. Rumah itu terlihat tua dan rapuh, dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi yang membuat suasana semakin mencekam. Pak Gunardi menyambutnya dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu alasan kedatangannya. "Lebih besar dari, kamu ingin menghancurkan kutukan itu, bukan?" tanyanya tanpa basa-basi. Yadi mengangguk. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari boneka kayu hingga ruangan kerja bapaknya. Pak Gunardi hanya mendengarkan dengan tenang, sebelum akhirnya berkata, "Lebih besar dari, menghancurkan benda terkutuk itu bukan hal yang mudah. Mereka terikat pada dunia ini karena perjanjian. Jika kamu menghancurkannya tanpa cara yang benar, kutukannya akan berpindah ke orang lain, atau bahkan ke dirimu sendiri." Pak Gunardi memberi Yadi sebuah pilihan, apakah ia ingin menghancurkan boneka itu dengan risiko besar, atau hanya mencoba mengusir arwahnya tanpa menghilangkan keberadaan fisiknya. Yadi memilih jalan pertama. Ia tidak ingin benda itu terus menghantui orang lain, apalagi keluarganya. Pak Gunardi mulai menyiapkan ritual. Mereka harus melakukannya di sebuah tempat yang disebut Tanah Kosong, sebuah area hutan yang konon merupakan batas antara dunia manusia dan dunia arwah. Malam itu, Yadi dan Pak Gunardi membawa boneka kayu ke Tanah Kosong. Sepanjang perjalanan, Yadi merasa udara semakin berat, dan ia mendengar bisikan-bisikan aneh di sekitarnya. Boneka kayu yang ia bawa di dalam kain tiba-tiba terasa lebih berat, seolah ada sesuatu di dalamnya yang mencoba melawan. Saat mereka tiba, Pak Gunardi mulai menggambar lingkaran ritual di tanah menggunakan abu hitam. Ia menempatkan boneka itu di tengah lingkaran, lalu mulai membaca mantra. Suasana di sekitar mereka berubah drastis, angin kencang berhembus, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam hutan. Boneka itu mulai bergerak sendiri. Tangannya melambai-lambai, dan matanya yang kosong kini bersinar merah. Suara yang sama seperti di kamar Yadi kembali terdengar, kali ini lebih keras.
Lebih besar dari, kamu tidak akan berhasil. Pak Gunardi berteriak. Lebih besar dari, jangan biarkan dia keluar dari lingkaran. Apapun yang terjadi, jangan mundur. Boneka itu melompat ke arah Yadi, tetapi terhenti di tepi lingkaran. Pak Gunardi terus melafalkan mantra, hingga tiba-tiba boneka itu berhenti bergerak. Sebuah suara menggelegar terdengar, seperti benda besar yang pecah, dan boneka itu terbakar dengan api biru terang. Setelah api padam, hanya tersisa abu hitam di dalam lingkaran. Pak Gunardi tampak kelelahan, tetapi ia tersenyum lemah. Lebih besar dari, sudah selesai, katanya pelan. Namun, Yadi merasakan sesuatu yang aneh. Ia mendengar suara berbisik di telinganya, lebih dekat dari sebelumnya. Lebih besar dari, ini belum selesai, Yadi, aku masih di sini. Setelah ritual itu, Yadi merasa lega karena boneka itu tak lagi muncul. Namun, ia mulai merasa ada sesuatu yang lain di dalam dirinya, sesuatu yang dingin dan gelap, seperti bayangan yang terus mengikutinya. Ia tahu, meski boneka itu telah dihancurkan, kutukannya tidak benar-benar hilang. Dan sekarang, ia membawa bagian dari kutukan itu di dalam dirinya. Sejak malam itu, Yadi merasa berbeda. Ia sering mengalami kilas balik yang bukan miliknya, seperti potongan-potongan memori seseorang yang pernah berinteraksi dengan boneka kayu. Kadang, ia melihat kejadian-kejadian mengerikan, wajah-wajah asing yang penuh rasa takut, suara jeritan, dan pemandangan darah yang membuat tubuhnya gemetar. Pak Gunardi memperingatkannya, lebih besar dari, kutukan itu memang sudah tidak terikat pada boneka, tapi kini ada di dalam dirimu. Jika kau tidak segera memurnikan jiwamu, kutukan itu akan menguasai tubuhmu sepenuhnya. Pak Gunardi memberinya saran terakhir. Lebih besar dari, kamu harus mencari asal-muasal boneka itu. Apa yang menyebabkan arwah itu muncul? Siapa yang pertama kali menggunakannya? Semua harus diungkap, baru kau bisa bebas. Dengan informasi yang terbatas, Yadi kembali ke rumah bapaknya untuk mencari petunjuk. Ia tahu bapaknya menyimpan catatan tentang semua benda terkutuk yang ada di ruang kerja. Dengan hati-hati, ia mulai mengobrak-abrik lemari di ruang itu. Setelah beberapa jam, ia menemukan sebuah buku tua dengan tulisan tangan bapaknya. Di dalam buku itu, Yadi membaca asal-usul boneka kayu. Ternyata, boneka itu awalnya dimiliki oleh seorang perempuan bernama Lasmi pada tahun 1950-an. Lasmi menggunakan boneka itu untuk memanggil arwah anaknya yang meninggal karena penyakit. Tapi, ritual yang ia lakukan salah. Alih-alih membawa arwah anaknya, Lasmi justru memanggil entitas jahat yang menjadikan boneka itu sebagai tempat tinggalnya. Lasmi akhirnya kehilangan kendali, dan boneka itu membunuh semua orang di rumahnya, termasuk dirinya sendiri. Setelah itu, boneka itu ditemukan oleh seorang kolektor benda gaib dan terus berpindah tangan hingga akhirnya sampai ke Bapak Yadi. Berbekal informasi itu, Yadi memutuskan untuk pergi ke desa tempat Lasmi tinggal, yang kini sudah menjadi daerah terpencil. Di sana, ia bertemu seorang kakek tua, warga terakhir yang masih hidup dari zaman itu. Kakek itu mengenang dengan raut ketakutan. Lebih besar dari, Lasmi dulu tetangga saya. Setelah kematiannya, tidak ada yang berani mendekati rumahnya. Tapi kau harus hati-hati, nak. Arwah yang menghuni boneka itu masih ada di sana, menunggu kesempatan untuk bebas. Yadi menyadari bahwa kutukan itu tidak akan selesai hanya dengan menghancurkan boneka. Ia harus kembali ke tempat asalnya untuk menghadapi entitas itu secara langsung. Malam itu, Yadi memasuki rumah tua Lasmi. Rumah itu sudah hampir runtuh, penuh dengan lumut dan debu, tetapi auranya begitu menyesakan. Dengan berbekal petunjuk dari Pak Gunardi, ia menyalakan lilin dan menggambar lingkaran perlindungan di lantai. Saat ia mulai membaca doa, suara langkah kaki kecil terdengar dari lantai atas. Perlahan, Yadi naik ke lantai 2, di mana ia menemukan sebuah kamar yang terlihat masih utuh. Di tengah kamar itu ada sebuah meja kecil dengan foto Lasmi dan seorang anak kecil, serta sebuah cermin besar. Tiba-tiba, bayangan seorang perempuan muncul di cermin. Matanya merah, dan wajahnya penuh amarah. Perempuan itu menatap Yadi dengan tajam, lalu berkata, "Lebih besar dari, kamu telah mengambil sesuatu yang bukan milikmu.
Yadi menyadari itu adalah arwah Lasmi. Lebih besar dari, aku tidak ingin mengambil apapun. Aku hanya ingin bebas dari kutukan ini. Perempuan itu tertawa pelan, lalu berteriak dengan suara yang menggelegar. Lebih besar dari, bebas. Tidak ada yang bebas. Kamu telah membuka pintu untuk kami, dan kami tidak akan pergi begitu saja. Yadi segera melafalkan doa yang diajarkan oleh Pak Gunardi. Namun, entitas itu semakin kuat, memanipulasi ruangan di sekitarnya. Cermin itu retak, lalu pecah, memperlihatkan bayangan-bayangan hitam yang mengerikan. Dengan keberanian terakhirnya, Yadi membakar buku catatan bapaknya yang ia bawa. Api dari buku itu memancarkan cahaya terang yang menghalau bayangan-bayangan tersebut. Sosok Lasmi berteriak kesakitan, lalu menghilang dalam asap. Saat itu, Yadi merasakan sesuatu keluar dari tubuhnya, seperti beban berat yang akhirnya terlepas. Ia jatuh pingsan. Yadi terbangun di pagi hari, di tengah rumah tua yang kini hanya tinggal puing-puing. Kutukan itu akhirnya hilang, tetapi ia tahu bahwa tindakannya telah mengakhiri siklus kegelapan yang berlangsung selama puluhan tahun. Namun, saat ia berjalan keluar rumah, ia melihat bayangan kecil di sudut matanya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi terdengar bisikan halus. Lebih besar dari, kami akan kembali, jika kau lengah. Yadi tahu, perjuangan ini belum benar-benar selesai. Setelah kejadian di rumah tua Lasmi, Yadi merasa lega, meskipun firasatnya mengatakan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Ia kembali ke rumah dengan tekad untuk menceritakan semuanya pada bapaknya. Namun, ketika ia sampai di sana, suasana rumah terasa aneh, terlalu sepi, seperti tidak ada siapa-siapa. "Bapak," panggil Yadi, suaranya menggema di ruang tamu. Tidak ada jawaban. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah, sampai akhirnya tiba di ruang kerja bapaknya. Pintu ruang kerja itu terbuka lebar, dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Boneka kayu yang seharusnya telah dihancurkan muncul kembali, duduk di kursi bapaknya. Di sebelah boneka itu, ada sebuah surat dengan tulisan tangan bapaknya. "Lebih besar dari, Yadi, aku tahu kau telah berusaha keras. Tapi ada hal yang belum kau pahami. Kutukan ini bukan sekadar benda, ini adalah warisan yang telah lama melekat pada keluarga kita. Aku mencoba melindungimu dari semua ini, tapi kini aku tahu bahwa aku tak bisa melakukannya selamanya." Boneka itu kembali karena dia memang tidak bisa dihancurkan, hanya dipindahkan. Dan sekarang, dia memilihmu. Yadi jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal saat ia membaca kalimat terakhir. "Lebih besar dari, jika kau membaca ini, aku sudah pergi untuk menghentikan siklus ini selamanya. Jangan mencariku, maafkan aku." Hari-hari setelah itu menjadi mimpi buruk bagi Yadi. Boneka kayu itu selalu muncul di tempat-tempat tak terduga, kadang di kamarnya, kadang di ruang tamu, bahkan di sekolah. Tidak ada yang bisa melihat boneka itu kecuali dirinya. Ia mencoba membakar boneka itu lagi, tapi tidak berhasil. Boneka itu selalu kembali dengan kondisi utuh, seolah mengejeknya. Bisikan-bisikan aneh mulai memenuhi kepalanya, semakin lama semakin intens. Suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ketika ia ke sana, ia melihat sosok bapaknya berdiri di sudut ruangan, membelakanginya. "Lebih besar dari, Bapak?" tanya Yadi dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan menoleh. Wajahnya kosong, pucat, dan matanya seperti berlubang. Dengan suara berat, sosok itu berkata, "Lebih besar dari, kamu tidak bisa lari, Yadi. Ini sudah takdir." Yadi berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Ia merasa semakin kehilangan akal. Setelah kejadian di rumah tua Lasmi, Yadi merasa lega, meskipun firasatnya mengatakan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Ia kembali ke rumah dengan tekad untuk menceritakan semuanya pada bapaknya. Namun, ketika ia sampai di sana, suasana rumah terasa aneh, terlalu sepi, seperti tidak ada siapa-siapa. "Bapak," panggil Yadi, suaranya menggema di ruang tamu. Tidak ada jawaban. Ia mencari ke seluruh penjuru rumah, sampai akhirnya tiba di ruang kerja bapaknya. Pintu ruang kerja itu terbuka lebar, dan di dalamnya, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku.
Boneka kayu yang seharusnya telah dihancurkan muncul kembali, duduk di kursi bapaknya. Di sebelah boneka itu, ada sebuah surat dengan tulisan tangan bapaknya. Lebih besar dari, Yadi. Aku tahu kau telah berusaha keras. Tapi ada hal yang belum kau pahami. Kutukan ini bukan sekadar benda, ini adalah warisan yang telah lama melekat pada keluarga kita. Aku mencoba melindungimu dari semua ini, tapi kini aku tahu bahwa aku tak bisa melakukannya selamanya. Boneka itu kembali karena dia memang tidak bisa dihancurkan, hanya dipindahkan. Dan sekarang, dia memilihmu. Yadi jatuh terduduk, napasnya tersengal-sengal saat ia membaca kalimat terakhir. Lebih besar dari, jika kau membaca ini, aku sudah pergi untuk menghentikan siklus ini selamanya. Jangan mencariku, maafkan aku. Hari-hari setelah itu menjadi mimpi buruk bagi Yadi. Boneka kayu itu selalu muncul di tempat-tempat tak terduga, kadang di kamarnya, kadang di ruang tamu, bahkan di sekolah. Tidak ada yang bisa melihat boneka itu kecuali dirinya. Ia mencoba membakar boneka itu lagi, tapi tidak berhasil. Boneka itu selalu kembali dengan kondisi utuh, seolah mengejeknya. Bisikan-bisikan aneh mulai memenuhi kepalanya, semakin lama semakin intens. Suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki dari dapur. Ketika ia ke sana, ia melihat sosok bapaknya berdiri di sudut ruangan, membelakanginya. Lebih besar dari, Bapak? Tanya Yadi dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, tetapi perlahan menoleh. Wajahnya kosong, pucat, dan matanya seperti berlubang. Dengan suara berat, sosok itu berkata, "Lebih besar dari, kamu tidak bisa lari, Yadi. Ini sudah takdir." Yadi berlari ke kamar, mengunci pintu, dan menangis. Ia merasa semakin kehilangan akal. Keesokan harinya, Yadi memutuskan untuk kembali menemui Pak Gunardi. Ia menceritakan semua yang terjadi, termasuk surat bapaknya. Pak Gunardi terlihat sangat serius. Lebih besar dari, boneka itu tidak hanya membawa arwah. Ia adalah medium dari sesuatu yang jauh lebih besar. Entitas itu memanfaatkan keluarga kalian sebagai penjaga, tapi sebenarnya ia ingin bebas untuk menguasai lebih banyak. Yadi bertanya dengan putus asa, "Jadi, aku harus bagaimana?" Pak Gunardi terdiam sejenak sebelum menjawab. Lebih besar dari, ada satu cara terakhir. Tapi cara ini sangat berbahaya. Kamu harus pergi ke dunia mereka, tempat entitas itu berasal, dan memutuskan ikatan langsung di sana. Jika kamu gagal, kamu tidak akan bisa kembali. Dengan hati berat, Yadi menerima keputusan itu. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri segalanya. Pak Gunardi mempersiapkan ritual yang akan membuka portal ke dunia lain. Malam itu, di sebuah ladang kosong, Yadi berdiri di tengah lingkaran ritual yang dikelilingi api lilin. Pak Gunardi mulai melantunkan mantra, dan udara di sekitar mereka berubah dingin. Tiba-tiba, sebuah celah besar muncul di udara, seperti robekan kain, memperlihatkan dunia lain di baliknya, gelap, suram, dan penuh bayangan bergerak. Lebih besar dari, masuklah, Yadi. Dan ingat, kau harus menemukan inti dari entitas itu dan menghancurkannya. Dengan gemetar, Yadi melangkah masuk ke portal. Di dunia itu, Yadi merasa seperti berjalan di dalam mimpi buruk. Langitnya hitam pekat, dan tanahnya terasa seperti lumpur yang lengket. Di kejauhan, ia melihat sebuah bangunan besar yang menyerupai istana rusak, dengan bayangan-bayangan melayang di sekitarnya. Saat ia mendekat, suara-suara aneh mulai terdengar, tawa, tangisan, dan bisikan yang memanggil namanya. Tiba-tiba, boneka kayu itu muncul di hadapannya, kali ini sebesar manusia, dengan wajah yang lebih menyeramkan. Lebih besar dari, "Selamat datang, Yadi," katanya dengan suara melengking. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Tidak ada jalan keluar." Yadi menguatkan tekadnya. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Dengan doa-doa yang diajarkan Pak Gunardi, ia melawan entitas itu, berusaha mencapai inti dari bangunan tersebut. Setelah pertarungan yang panjang dan mengerikan, Yadi akhirnya menemukan sebuah bola cahaya merah di tengah ruangan besar. Ia tahu itu adalah inti dari entitas tersebut. Dengan seluruh keberaniannya, ia menghancurkan bola itu dengan belati yang telah diberi mantra oleh Pak Gunardi. Saat bola itu pecah, dunia di sekitarnya mulai runtuh. Bayangan-bayangan menjerit,
dan portal terbuka kembali. Yadi berlari secepat mungkin, melompat ke portal tepat sebelum dunia itu lenyap. Yadi terbangun di ladang kosong, dengan Pak Gunardi berdiri di sampingnya. "Kamu berhasil," kata Pak Gunardi dengan senyum kecil. Namun, Yadi tahu perjuangannya telah mengubahnya selamanya. Ia tidak lagi merasa seperti anak biasa, tetapi sebagai seseorang yang telah melihat sisi tergelap dari dunia ini. Boneka kayu itu memang sudah hilang, tetapi Yadi masih mendengar bisikan samar di malam hari. Mungkin, sebagian dari entitas itu tetap bersamanya, menunggu waktu untuk kembali.